Assalamualaikum semuanya. Video ini hasil karya mahasiswa saya dalam memenuhi tugas kelompok materi wilayah negara dalam hukum internasional. Kalian simak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini ingin mempresentasikan tugas hukum internasional dan kelompok kami mengambil kasus sengketa wilayah Pulau Palmas antara Amerika dengan Belanda. Saya di sini bernama Randu Suryo Boslendro dengan teman saya bernama Nama saya Muhammad Dafaulia dan rekan kami Abdurrahman Alif izin untuk tidak hadir. Dan sebagai moderator ada Sahafes. Kami di sini memiliki kasus sengketa wilayah Pulau Palmas antara Amerika dengan Belanda. Kasus ini merupakan persengketaan antara Amerika dan Belanda atas pemilikan terhadap kedua pulau yang terletak dekat antara Indonesia dengan Filipina. Kepulauan Palmas atau bisa disebut Pulau Mingas adalah pulau yang terletak dekat antara Indonesia dengan Filipina. Pulau ini memiliki luas sebesar 3.105 km persegi, terletak di Kecamatan Manuas, Kabupaten Kepulauan Palaut, Provinsi Sulawesi Utara, Indonesia. Pulau ini adalah salah satu pulau yang tergabung dalam gugusan Kepulauan Nanusa, berbatasan langsung dengan Filipina. Karena letak pulau ini dekat dengan Filipina, maka terjadi sengketa yang sudah terjadi sejak zaman penjajahan dahulu. Sengketa ini terjadi antara Amerika Serikat dan Belanda. Amerika Serikat dan Belanda ini merasa memiliki hak kedaulatan terhadap Pulau Palmas. Mereka sama-sama memiliki dasar untuk mengklaim Pulau Palmas. Kemudian kedua belah pihak pada tanggal 23 Januari 1925 setuju untuk membawa kasus tersebut ke Pengadilan Arbitrase Internasional. Keduanya permintaan Pengadilan Arbitrase Internasional untuk memutus apakah Pulau Palmas masuk ke dalam wilayah Amerika Serikat atau Belanda. Perang yang terjadi antar Spanyol dan Amerika pada tahun 1898 menyebabkan penyerahan Filipina oleh Spanyol kepada Amerika Serikat. Berdasarkan Treaty of Paris pada tahun 1906, Amerika Serikat melalui penjabatnya mengunjungi Pulau Palmas yang diyakini sebagai wilayah yang turut diserahkan kepadanya. Mendapati bendera Belanda berkibar di Pulau Palmas. Kemudian kedua negara tersebut, Amerika Serikat dan Belanda, sama-sama mengklaim Pulau Palmas. Amerika Serikat mengklaim dasar yaitu CC yang ditetapkan dalam Treaty of Paris. Hal itu yang dilakukan Spanyol kepada Amerika Serikat. Amerika Serikat menganggap dirinya adalah suksesor Spanyol sebagai penemu Pulau Palmas. Sedangkan Belanda berdasarkan klaim kedaulatan terhadap Pulau Palmas pada alasan hak okupasi, yaitu melalui pelaksanaan kekuasaan negara secara damai serta terus-menerus atau Pulau Palmas. Pada Spanyol menyerahkan Filipina ke Amerika Serikat pada perjanjian 10 Desember 1898, pada saat itu Amerika memiliki pandangan bahwa tidak perlu menetapkan fakta-fakta yang menunjukkan kedaulatan sebenarnya di atas Pulau Palmas. Belanda mendasarkan klaim kedaulatan pada titel pelaksanaan kedaulatan negara secara damai dan terus-menerus atas Pulau Palmas. Dalam hukum internasional, titel ini menganggap titel perolehan kedaulatan yang tidak diikuti dengan pelaksanaan aktual kekuasaan negara. Perlu dipastikan pertama-tama apakah penyebab Belanda cukup dibenarkan bukti-bukti dan untuk beberapa lama. Dalam pandangan arbitrator, Belanda berhasil menetapkan fakta-fakta seperti Pulau Palmas sejak 1700 merupakan dua bagian negara pribumi Pulau Sangi. Selanjutnya, negara pribumi ini sejak 1677 dan seterusnya bergabung dalam VOC dengan kontrak kedaulatan. Benar bahwa negara bahwanya itu sebagai dari wilayah, kemudian tidak terkoreksi otoritas negara dilakukan dengan baik oleh penguasa
terhadap pada Pulau Palmas berlaku pada masa yang berada antara 1700 dan 1898 serta 1898 dan 1906. Syarat akuisisi kedaulatan dengan pelaksanaan kedaulatan negara secara terus-menerus dan damai perlu diutarakan seperti pelaksanaan itu dilakukan terbuka dalam umum, yakni sesuai dengan kebiasaan pelaksanaan kedaulatan atas negara kolonial, pelaksanaan kekuasaan negara secara clandestine dan wilayah yang berpendudukan selama waktu yang lama tepatnya tidak mungkin. Cara penyelesaiannya, pertimbangan hakim arbitrasi. Kedaulatan dalam hubungan antar negara merupakan kemerdekaan. Kemerdekaan terhadap sebagian dunia adalah hak untuk melaksanakan fungsi negara di bagian dunia itu dengan mengecualikan negara lain. Perkembangan negara beberapa abad terakhir dan perkembangan hukum internasional menetapkan prinsip wewenang eksklusif negara atas wilayah yang merupakan titik tolak hubungan internasional. Kedaulatan wilayah mencakup hak eksklusif melaksanakan aktivitas negara. Hak ini terkait dengan kewajiban melindungi hak negara lain di wilayahnya, khususnya hak atas integritas dan kekebalan dalam damai perang beserta hak yang dapat diklaim tiap negara bagi warga negaranya di wilayahnya. Tanpa melakukan kedaulatan wilayahnya, menurut cara yang sesuai dengan keadaan, negara tak dapat memenuhi kewajiban ini. Pemeriksaan bagian terakhir argumentasi Amerika Serikat. Itu berdasarkan contiguity atau hubungan. Tidak ada hukum internasional positif yang menetapkan pulau-pulau di luar laut teritorial merupakan terra firma atau daratan terdekat atau pulau berbentuk besar. Prinsip ini tidak ada presidennya, tak pasti dan dipertentangkan tentang keberadaannya. Pemeriksaan argumen yang diajukan Belanda. Belanda mendasarkan klaim kedaulatan pada titel pelaksanaan kekuasaan secara damai dan terus-menerus atas Pulau Palmas. Dalam hukum internasional, titel ini mengungguli titel perolehan kedaulatan yang tidak diikuti dengan pelaksanaan aktual kuasa negara. Perlu dipastikan pertama-tama apakah pernyataan Belanda cukup dibenarkan, bukti-bukti dan untuk berapa lama. Dalam pemikiran arbitor, Belanda telah berhasil menetapkan fakta berikut. 1. Pulau Palmas merupakan setidaknya sejak tahun 1700 merupakan bagian dua negara pribumi Pulau Sangi atau Talaut. 2. Negara pribumi ini sejak 1677 dan seterusnya tergabung dengan VOC yang dengan demikian Belanda dengan kontrak suzerainitas yang memberi kekuasaan membenarkan pendapat negara vassal sebagai bagian dari wilayahnya. 3. Perbuatan yang bersifat kekuasaan negara dilakukan oleh negara vassal atau penguasa pada Pulau Palmas telah ada berlaku dalam masa yang berbeda antara 1700 dan 1898 dan juga 1898 dan 1906. Klaim Belanda mengakui bahwa Pulau Palmas adalah miliknya. Belanda memakai dasar hak okupasi. Hak ini ditentukan oleh prinsip efektivitas. Efektif berarti memenuhi dua syarat, yakni adanya kemauan untuk melakukan kedaulatan negara di wilayah yang diduduki dan adanya pelaksanaan kedaulatan negara yang memadai di wilayah itu. Klaim Amerika mengakui bahwa Pulau Palmas adalah miliknya, sedangkan Amerika Serikat menggunakan dasar hak cesi. Hak ini adalah tambahan kedaulatan wilayah melalui proses peralihan hak yang dapat berupa pemberian, tukar-menukar atau paksa. Cesi dapat terjadi dengan sukarela atau dengan paksa. Jadi sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya saya mohon maaf bila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat ya. Bye-bye.